Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data kependudukan. Nah, tujuan kita belajar data kependudukan itu agar mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami sumber-sumber data dan ukuran dasar kependudukan, terutama yang ada di Indonesia. Nah, data kependudukan di sini dia mirip, ada yang mengatakan demografi, ada pula yang mengatakan kependudukan. Nah, di sini data kependudukan itu yang dimaksud merupakan demografi maupun studi kependudukan itu memerlukan data, baik yang sifatnya kuantitatif dan sifatnya yang kualitatif. Data tersebut itu digunakan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa suatu kependudukan, masalah kependudukan. Nah, data utama yang dibutuhkan dalam analisa tersebut adalah data kependudukan, yaitu semua bentuk informasi, baik itu tentang penduduk, kemudian dari segi jumlahnya maupun sebaran penduduknya. Nah, kalau sebaran itu maksudnya berapa sih sebaran penduduk di wilayah Jawa Timur misalnya, atau berapa sebaran penduduk di daerah wilayah Indonesia Timur. Nah, itu bisa dilihat sebarannya. Kemudian ada sumber data, di mana sumber data ini merupakan data dari kependudukan yang bentuknya itu diperoleh dari salah satu instansi penyedia data, misalnya lewat BPS, kemudian lembaga demografi, atau misalnya kalau di daerah itu ada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yang mencatat bagian data kependudukan. Kemudian bentuk datanya itu biasanya bentuk data itu dalam bentuk terbitan maupun data mentah, baik yang sudah diolah atau disajikan secara sistematis. Kelompok dari sumber data ini yang dimaksud dari kumpulan data. Nah, di mana di Indonesia itu sangat terkenal dalam mengkolekting datanya itu melalui sensus, yaitu keseluruhan proses pengumpulan, penyusunan, dan penerbitan data kependudukan baik ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu wilayah. Jadi pengumpulan sensus itu untuk penerbitan data kependudukan. Sensus umumnya itu berkarakteristik penduduk perorangan, jadi individual ya. Biasanya sensus itu semacam wawancara, jadi pihak surveyor mewawancarai si personal individu atau masyarakatnya. Apa saja yang diwawancarai itu meliputi nama, jenis kelamin, usia, kemudian status perkawinan, status ketenaga kerjaan. Itu biasanya yang diwawancarai. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga, kemudian rumah ini hak milik atau hak pakai, nah semacam seperti itu. Kemudian biasanya daftar pertanyaan yang muncul dalam sensus penduduk itu tidak terlalu detail. Karena apa? Yang pertama, karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dalam hal kegiatan sensus penduduk. Dan kemudian masalah yang kedua itu membutuhkan waktu yang lama, ketika satu orang saja membutuhkan pertanyaan yang cukup detail. Jadi biasanya pertanyaannya itu sangat umum.
Kalau tadi sensus, sekarang ada survei. Survei adalah keseluruhan proses pengumpulan, penyusunan, dan penerbitan data yang menyangkut sejumlah orang atau kelompok tertentu pada kapan saja di suatu wilayah. Misal, survei itu biasanya disesuaikan dengan topik yang diinginkan. Kalau kalian sering main ke website Kementerian Keuangan, di mana di situ banyak sekali yang namanya survei. Nah, survei itu tergantung sama topiknya. Misalnya kalau di Kementerian Keuangan itu ada survei kepuasan konsumen atau survei kepuasan rumah tangga dalam hal penggunaan konsumsi misalnya. Nah, kayak gitu. Kalau di demografi itu biasanya surveinya berupa survei sosial ekonomi, survei tenaga kerja, kemudian ada survei industri. Biasanya survei dalam kependudukan di sini itu berisi informasi yang dikumpulkan cukup detail dibandingkan dengan sensus penduduk. Karena kalau sensus penduduk itu hanya karena kalau survei itu biasanya hanya menggunakan sampel. Terdapat beberapa survei yang bisa disajikan sumber data kependudukan di Indonesia. Jadi bedanya sensus dengan survei, kalau sensus itu secara personal atau per individu, sedangkan survei itu biasanya hanya sampel. Jadi karena sampel, pertanyaannya bisa sangat detail. Survei sampel di Indonesia itu dilaksanakan dalam dua bentuk. Satu dikatakan survei nasional, dua dikatakan survei regional. Di mana kedua survei tersebut harus mengikuti kaidah yang berlaku atau kaidah ilmiah. Harus menggunakan metode sampling, kemudian wawancara, dan ada kuesioner. Nah, ada lagi ini Susenas. Susenas ini merupakan survei juga, namun dia hanya mencakup data sosial yang paling luas. Survei yang biasanya meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, dan kriminalitas. Jadi yang berisi sosial, data sosial. Kayak pendidikan ini sosial, kesehatan sosial, kriminalitas permukiman sosial. Pertanyaan yang ditanyakan di dalam Susenas itu biasanya meliputi kondisi sosial, kemudian ekonominya, kemudian demografi, dan Susenas itu biasanya dilakukan pada bulan Februari. Susenas adalah kepanjangan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, Susenas di sini dilakukan, misalnya survei tentang pendidikan itu dilakukan 3 tahun sekali, dari tahun 1993, kemudian 1996 hingga pada akhirnya tahun 2015. Berarti kalau 3 tahun rentang waktunya, setelah 2015 ini 2018. Kemudian nanti akan ada Susenas lagi pada tahun 2021. Kemudian Susenas tentang kesehatan dan perumahan. Ini juga sama, rentang waktunya sama semua, rentang waktunya 3 tahun. Jadi kalau kesehatan dan perumahan itu dimulai dari tahun 1994 dan seterusnya. Berarti konsumsi dan ekonomi ini juga sama, tapi dimulai dari tahun 1995.
Nah, di lain sisi ada survei, sensus, dan susenas. Itu ada juga yang disebut dengan registrasi. Nah, mungkin kalau registrasi kalian sudah sering sekali mendengar istilah tersebut, dimana ketika kita meregistrasi berarti kita mendaftar suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah, di mana di sini dikatakan bahwasanya registrasi yaitu kumpulan keterangan atau pencatatan mengenai kejadian penting demografi, baik itu kelahiran, kematian, pindahnya suatu seseorang, kemudian perkawinan dan perceraian. Nah, itu ketika semua peristiwa itu terjadi, seharusnya dilakukan registrasi. Isi registrasi itu biasanya tentang apa, kapan, dan di mana kejadian itu berlangsung. Registrasi itu biasanya menggambarkan perubahan penduduk yang terjadi terus-menerus, bukan menggambarkan karakteristik penduduknya seperti data survei, sensus, tapi dia hanya melihat perubahan. Kayak tadi ya, misalnya ada kelahiran. Nah, di suatu wilayah ini berapa jumlah orang yang lahir, nah itu wajib diregistrasi. Atau berapa jumlah orang yang meninggal, itu juga perlu diregistrasi. Kemudian ada ukuran dasar dalam data kependudukan, di mana ukuran dasar ini yang akan dianalisa dalam analisa demografi dan studi kependudukan. Misalnya analisa tersebut berupa analisa perbandingan. Perbandingan apa yang dibandingkan? Yaitu membandingkan angka mutlak dengan angka relatif, di mana angka mutlak itu adalah angka yang tidak bisa berubah, sedangkan angka relatif itu yang cenderung berubah. Kemudian ada jumlah. Saya rasa jumlah juga sudah tahu, yaitu angka hasil pencacahan atau banyaknya suatu kejadian, di mana tujuan dari menjumlahkan itu sendiri yaitu untuk melihat besaran atau pencacahan yang terjadi di dalam ruang lingkup demografi. Kemudian jumlah ini itu contohnya seperti jumlah penduduk, total penduduk, jumlah anak lahir, jumlah orang yang melakukan perkawinan, atau jumlah orang yang meninggal. Nah, kemudian setelah jumlah itu ada rasio. Nah, kalau rasio berarti itu perbandingan ya. Kalian kan sudah mengambil matematika. Jadi rasio itu adalah perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yaitu besaran hasil perbandingan dua angka absolut, di mana tujuannya untuk melihat perbandingan yang merupakan perbandingan tujuannya itu untuk membandingkan angka yang demografi tadi, terdiri dari angka relatif dan angka mutlak. Kemudian ada rate. Lupa. Rasio ini itu merupakan angka relatif. Berarti kalau relatif dia bisa berubah. Kemudian ada angka, di mana angka itu merupakan perbandingan dua angka absolut yang dihitung dengan dasar interval tertentu, misalnya dalam 1 tahun. Tujuannya untuk melihat perbandingan kejadian selama interval waktu tertentu, dan angka ini merupakan angka relatif. Proporsi itu perbandingan dua angka absolut di mana pembilang adalah himpunan bagian dari penyebut.
Biasanya bentuknya ini adalah persentase. Jadi tujuannya untuk melihat seberapa besar bagian suatu kejadian terhadap total kejadian, dan proporsi ini juga termasuk angka relatif. Seperti itu. Yang disebut dengan angka absolut yang mana gitu. Nah, angka absolut di mana angka yang dihasilkan dari dua perbandingan tersebut atau hasil dari perhitungan keduanya, baik itu rasio, kemudian angka, kemudian proporsi. Nah, itu hasilnya dikatakan angka absolut. Nah, itu mungkin terkait sumber dan data yang bisa saya jelaskan tentang data kependudukan, di mana tadi ada sumbernya itu bisa berasal dari salah satu instansi, baik itu BPS atau Dispendukcapil atau misalnya lembaga lain yang menyediakan data tentang demografi atau data kependudukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.